Hmm, Gimana ya caranya supaya tim saya bisa berkembang, supaya tim saya bisa perform di dalam aktivitas sehari-hari, ya, dan saya juga kadang-kadang berpikir dia orang lama begitu ya, Bapak Ibu ya, tetapi kok ada problem, ada masalah yang harus dihadapi dan bagaimana kita cara mengembangkannya. Ya termasuk juga buat mereka yang baru-baru begitu ya. Bagaimana kita bisa membuat mereka juga bisa tampil dan bisa mencapai setiap target-target di dalam penjualannya, mungkin di dalam aktivitas sehari-hari, mencapai KPI yang mereka miliki begitu sehingga kita sebagai leader juga bisa memiliki tanggung jawab dan dipandang baik, baik itu oleh sesama kita, oleh atasan kita, atau mungkin oleh perusahaan tempat kita berada, ya. Nah, di dalam sesi kali ini Bapak Ibu kita akan membahas ya, bagaimana ya apa saja sebagai seorang leader yang harus kita perhatikan di dalam diri anak buah kita, di dalam tim kita, di dalam mitra kerja kita sehingga mereka bisa berkembang, ya mereka bisa mencapai satu step bahkan beberapa step lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yuk mari kita simak di dalam video berikut ini. Hai Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Hendy Lianto ya di sini. Ya dan thank you Bapak Ibu yang selalu setia sudah dengar saya. Ya rasanya sudah hampir 1 tahun ya saya bikin channel YouTube ini. Memang nggak gampang ya perkembangannya dan juga growth-nya begitu. Saya puji Tuhan sih dari hari lepas hari selalu ada saja begitu yang subscribe begitu ya, dan termasuk Anda-Anda semua yang nonton, dan saya berterima kasih. Memang untuk channel pengembangan diri ini memang lebih mungkin ya kurang diminati daripada channel-channel yang menghibur di luar, atau mungkin orang bilang konten-konten yang ya lebih saya nggak bisa bilang itu konten sampah sih Bapak Ibu, tetapi semua konten bagus begitu ya dan menghibur, ada sedikit pesannya begitu ya, dan itu bagus juga begitu. Dan termasuk juga di dalam channel saya, thank you ya buat Anda yang belum subscribe, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe ya di bawah ya. Saya berterima kasih untuk bantuan Anda dan juga tolong bantu untuk sebarkan supaya teman-teman dan relasi Anda juga bisa subscribe dan bisa mendengarkan ya, karena saya sudah punya rencana nih sampai akhir tahun, bahkan di tahun depan 2022 apa-apa saja yang saya akan berikan di dalam konten YouTube saya Bapak Ibu ya. Dan Anda juga boleh simak ya di dalam Instagram saya ya, apa saja quotes yang terbaru begitu ya, video-video ada semuanya di dalam Instagram saya Bapak Ibu. Tolong ditilik dan kalau bisa follow, terima kasih. Dan juga yang terbaru sekarang saya lagi coba garap lagi TikTok. Memang nggak gampang begitu ya menggarap ini karena sesuatu yang berbeda begitu, tapi saya berusaha. Bagi Anda juga yang ingin follow silahkan ya di @hendylianto. Saya juga ada akun TikTok, memang belum banyak followernya, tapi saya akan buat itu jadi banyak begitu ya, dan Anda saksinya. Ya, oke Bapak Ibu semua, hari ini seperti yang tadi kita sudah bahas di awal begitu, bahwa kita akan bahas tentang hal-hal apa yang kita harus perhatikan di dalam diri para tim kita, anak buah kita, mungkin karyawan kita, teman kerja kita, mitra kerja kita begitu ya, sehingga mereka bisa melakukan development level, mereka bisa berkembang ya, sehingga mereka bisa mengalami development level yang berbeda begitu ya. Dan secara garis besar sebenarnya sederhananya cuma ada 2 hal sih Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, yaitu pertama kita harus perhatikan yang namanya kompetensi mereka. Kalau tim kita mau berkembang ya, tim kita mau besar, dan tim-tim yang ada di bawah kita mau berhasil mencapai target mereka, target penjualan mereka, bisa mencapai KPI mereka di dalam korporat mungkin begitu ya, mereka mau performnya di mata bos, di mata sesamanya, ya kita harus perhatikan dulu yang namanya kompetensi. Kompetensi ini sendiri di dalamnya terdiri dari 2 hal. Ada yang namanya skill, ada yang namanya pengetahuan. Ya, terutama pengetahuan dulu, knowledge ya. Pengetahuan dulu tentang area di mana dia bekerja, atau area penjualan, atau product knowledge, atau mungkin selling knowledge begitu ya. Nah, mereka harus kuasai dulu itu. Biasanya solusinya adalah training sih. Bagaimana mengikuti workshop dan training, mereka bisa lebih tajam lagi. Pasti di dalam perusahaan Anda, saya yakin sekali pasti ada training-training yang sudah disiapkan oleh tim Anda, oleh perusahaan Anda, di mana tim Anda bisa Anda bawa begitu ke training ini sehingga mereka punya knowledge. Nah, cuma
bukan cuma kita sebagai leader harus memastikan mereka tahu, tapi mereka paham nggak? Mereka bisa lakukan nggak? Sehingga knowledge itu kalau dilakukan step by step, mereka bisa semakin ahli, semakin lihai, dan akhirnya menjadi sebuah skill, sebuah kemampuan yang mereka karena sudah mereka pelajari, mereka sudah praktekkan di lapangan begitu. Nah, kita sebagai leader harus bisa memperhatikan nih, apakah knowledge itu sudah jadi skill atau belum. Kalau cuma sebatas knowledge, ya semua orang juga bisa, Bapak Ibu. Tinggal ikut seminar bayar, tinggal ikut duduk manis, di Zoom mereka dengarkan, mereka catat, tapi mereka tidak lakukan. Nah, itu yang kita suka miss. Kamu kan udah ikut training, kamu kan sudah ikut seminar, workshop ini, workshop ini, workshop A, workshop B. Tapi kok nggak berhasil begitu ya, kok nggak kemana-mana, karena kita sebagai leader mungkin kurang memantau tim kita, kurang melihat bahwa tim kita ini sudah memahami belum, sudah melakukan belum, sudah ahli nggak melakukan penjualan, sudah ahli nggak melakukan presentasi di depan umum, sudah ahli nggak berkreativitas begitu. Itu satu set of skill. Kreatif pun skill, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari bagaimana caranya kita kreatif. Nah, sebagai leader tugas kita adalah bagaimana kita memantau itu, mengontrol tim kita sehingga mereka bisa menjadi proficiency, bisa menjadi expert, punya skill. Nggak cuma knowledge tapi skill. Ingat, kompetensi yang pertama. Kalau kompetensinya bagus, ya kita sedikit bisa tarik nafas ya, kita sedikit bisa lega begitu karena mereka sudah punya skill yang diminati, bukan cuma diminati tapi sudah mereka kuasai di bidang yang mereka kerjakan. Number 2 yang kita harus perhatikan adalah selain kompetensi adalah karakter. Nah, karakter ini bicara tentang kepribadian dia, bicara tentang sikap yang dia miliki, apakah positif ataukah negatif. Karakter bisa jadi juga hubungan dengan sama teman kerja, dengan rekan-rekannya, dengan Anda sebagai bos, dengan Anda sebagai leader, sebagai upline, atau mereka kepada timnya mereka. Nah, itu masalah karakter. Ya, termasuk di dalamnya adalah karakter ini adalah impian mereka. Why-nya kuat atau enggak, jelas enggak mereka bekerja di sini tujuannya untuk apa begitu. Nah, itu motivasi itu juga harus bagus, harus jelas, harus tinggi, sehingga kita sebagai seorang leader bisa duduk tenang, bebas, bisa merasakan autopilot ya, atau mungkin passive income katakanlah begitu ya, autopilot lah di dalam bisnis, karena tim kita ternyata bukan cuma secara kompetensinya, bukan cuma skill dan knowledge yang sudah mereka penuhi, mereka miliki, tetapi juga ada ya karakter yang mereka sudah kerjakan dengan baik. Mereka membangun karakter mereka dengan baik, datang tepat waktu, ya mereka mau menolong sesama, mereka punya tujuan kerja yang baik begitu ya. Mereka punya semangat, punya motivasi hidup di dalam bekerja yang luar biasa. Nah, itu adalah bicara tentang karakter mereka. Ya, nah kita harus perhatikan. Kita boleh tanya kepada tim kita, kamu ada di bisnis ini tujuannya buat apa sih? Boleh gak saya tahu kurang lebih kamu punya impian apa ke depan? Motivasi kamu apa? Ketakutan terbesar kamu apa? Kenapa kok kamu bekerja di perusahaan ini? Kenapa kok kamu mengembangkan bisnis ini bersama-sama? Kok mau sih ditawarkan bisnis ini oleh saya? Boleh cerita? Nah, supaya kita tahu motivasi dia apa, semangat dia apa. Termasuk kita juga harus pay attention sama sikap dia terhadap sesama, sikap dia terhadap diri dia sendiri. Apakah dia berpikiran dirinya negatif, ya tidak mampu, tidak sanggup? Nah, itu bahaya juga. Skill udah bagus juga kalau memang dia beranggapan bahwa dia nggak mampu, nggak bisa, saya memang orang miskin, saya memang nggak bisa apa-apa, saya memang nggak bisa perform, bahaya. Mereka nggak akan bisa grow ya di situ. Ya, maka karakter ini penting untuk membangun. Nggak cuma kompetensi, ya skill, knowledge, tapi karakter, motivasi. Ya, komitmen mereka terhadap perusahaan kita, komitmen mereka menjalankan bisnis ini, mau belajar nggak, mau teachable nggak, mau diajar nggak, ya, mau berbagi nggak. Nah, itu satu hal yang kita harus perhatikan. Mau nggak ikut culture perusahaan, itu juga masalah karakter. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Kalau tim Anda mau berkembang, mau levelnya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, bahkan beberapa level bisa lebih tinggi, kita harus pay attention sama dua hal ini. Ya, kompetensi dengan karakter mereka bagaimana. Nah, Bapak Ibu, di dalam video kali ini saya hanya bahas itu saja, menjadi sebuah pengetahuan buat Anda. Tapi jangan lupa nanti di next video, ya di next seri tentang leadership, saya akan bahas tentang kuadrannya. Bagaimana pengaruhnya kompetensi dengan karakter. Kompetensi dengan karakter itu versus karakter apa, sehingga kita bisa melakukan tepat guna, bisa menyikapi tim kita
dengan maksimal, dengan baik. Kalau mereka ternyata tim kita rendah di dalam kompetensi, mungkin karakter juga rendah, harus kita apain? Atau mereka sudah dua-duanya sudah bagus, harus kita apain? Begitu. Atau salah satu rendah, harus kita apain? Action plan apa yang harus kita kerjakan? Begitu di dalam bisnis kita, dalam perusahaan kita. Kita akan bahas nanti ya di dalam next video saya. Maka tunggu Bapak Ibu. Jangan lupa ya sekali lagi subscribe Bapak Ibu. Dan apabila ada komentar silahkan bisa komen. Ya jangan lupa juga untuk share kepada relasi-relasi Anda. Bapak Ibu, terima kasih. Saya Hendy Lianto. Sukses selalu ya buat Anda semua. Tuhan memberkati Anda.